Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jerin Talisa. Saya adalah mahasiswi jurusan Manajemen Bisnis Syariah dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam Permata Bojonegoro. Tujuan saya bikin video ini adalah untuk memenuhi penilaian saya di ujian akhir semester 4 ini. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih peran kantor jasa penilai publik. Yang pertama adalah pengertian jasa penilai publik. Secara garis besar, jasa penilai publik merupakan penilai yang sudah diberikan izin untuk memberi penilaian secara eksternal, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.01/2008 tentang jasa penilai publik. Nah, salah satu hal yang dilakukan oleh penilai publik adalah menilai aset dan bisnis berdasarkan perhitungan dan harga pasaran. Penilai publik juga memberikan pendapat hingga estimasi terkait nilai ekonomis sebuah objek penilaian sesuai standar penilaian Indonesia. Para penilai publik itu sendiri juga wajib terdaftar di Masyarakat Profesi Penilai Indonesia atau MAPPI. Nah, untuk kantor jasa penilai publik itu apa sih? Kira-kira ada yang tahu nggak? Untuk pengertiannya yaitu tempat bagi para penilai publik untuk memberikan jasa. Nah, mereka yang bekerja sebagai penilai publik juga telah mendapatkan izin resmi dari Kementerian Keuangan. Tahu nggak kalau KJBP itu dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perseorangan dan persekutuan. Terus perbedaannya apa sih? Nah, untuk perseorangan sendiri biasanya didirikan atau dijalankan oleh seorang penilai publik yang juga merangkap sebagai pemimpinnya. Sedangkan KJJB persekutuan dijalankan minimal 2 orang penilai publik yang mana salah satunya akan menjadi rekan dan satunya lagi sebagai pemimpin rekan. Selanjutnya, jenis penilaian yang dilakukan KJJB itu yang pertama, KJJB melakukan penilaian properti secara sederhana seperti tanah kosong untuk permukiman, apartemen, rumah tinggal, kantor, toko kios, mesin individual, hingga alat transportasi. Nah, KJJB melakukan penilaian terhadap properti. Dalam hal ini, jenis properti yang dimaksud meliputi tanah dan bangunan beserta kelengkapannya, mesin-mesin dan peralatannya, alat transportasi hingga alat berat seperti perangkat telekomunikasi, pertanian, dan pertambangan. Ada juga KJJB melakukan penilaian bisnis dalam cakupan penilaian yang cukup luas, yakni dapat menangani entitas bisnis, surat berharga, hak dan kewajiban perusahaan, aset tanpa wujud, kerugian ekonomis, instrumen keuangan, sampai pengawasan pembiayaan suatu proyek. Nah, jasa penilai publik juga melakukan penilaian properti secara personal. Dalam hal ini, jasa penilai menangani pabrik termasuk instalasi, mesin dalam peralatan dan instalasinya, alat transportasi dan alat berat, sampai perangkat telekomunikasi yang mencangkup pemancar juga. Jadi seperti itu ya teman-teman, sebagai informasi juga. Dan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan menyebut kantor jasa penilai publik yang berlisensi ada sebanyak 96 kantor, serta untuk penilai pertanahan sebanyak 295 penilai. Hingga akhir Maret 2021 kemarin, belum semua penilai pertanahan aktif dalam kegiatan pengadaan tanah, sehingga hal ini perlu terus didorong untuk mempercepat proses penilaian tanah, khususnya untuk kepentingan umum. Yang perlu kalian ketahui juga, tanggung jawab perusahaan jasa penilai itu hanya sebatas waktu dan tempat pelaksanaan penilaian. Jadi di mana penilaian itu dilakukan, namun setelah dikeluarkan laporan, maka tanggung jawab bagi perusahaan jasa penilai publik itu sudah tidak ada lagi ya. Jadi tanggung jawabnya itu hanya di saat menilai itu tersebut. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kalimat yang saya jelaskan. Mungkin dari kalian di sini yang belum mengerti tentang apa sih kantor jasa penilai publik ini bisa sedikit paham dari penjelasan saya. Terima kasih. Untuk video YouTube jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Bye bye.